Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru pada awal Februari 2026 mengonfirmasi bahwa rencana pembelian jet tempur F-15IX Eagle II dari Boeing tidak lagi dilanjutkan oleh Indonesia. Pernyataan resmi Boeing pada tanggal 3 Februari 2026, pejabat tinggi Boeing menyatakan bahwa proyek F-15IX untuk Indonesia sudah bukan lagi menjadi kampanye aktif di internal perusahaan. Kendala anggaran dan harga, Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi bahwa alasan utama penghentian ini adalah harga pesawat yang dinilai terlalu tinggi. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 membuat urgensi pembelian ini dikaji ulang. Status kontrak, meskipun Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk 24 unit pada tahun 2023, proses tersebut tidak pernah berlanjut ke tahap penandatanganan kontrak pembelian resmi. Alternatif lain, di saat rencana F-15IX meredup, Indonesia justru telah menerima unit pertama jet tempur Rafale dari Prancis pada Januari 2026 dan menandatangani kontrak 48 unit jet tempur Kan dari Turki pada Juli 2025. Dan seperti inilah komentar masyarakat dunia dengan tindakan Indonesia. Singkatnya, mereka tidak punya cukup uang karena kami tidak bisa menandai harga. Persis seperti itu. Tepat, Pak. Pendek ceritanya, mereka membeli 50 Kan dari Turki, jadilah pintar. Indonesia awalnya beli untuk menyeimbangkan tarif timbal balik, tapi kemudian sudah membayar 17 triliun USD untuk Dewan Keamanan. Karena orang Indonesia menginginkan metode pembayaran alternatif, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan minyak atau gas atau bahan baku. F-15 memiliki 104 pembunuhan terhadap pesawat Soviet atau Rusia. Ini semua tentang sensor, senjata, tetapi yang lebih penting para pilot. Indonesia di tengah-tengah akuisisi Rafale mereka F-16 upgrade dan masih berpikir apakah akan membeli ke KFC-21 atau tidak. Tidak masuk ke program IX tidak benar-benar rugi bagi Indonesia. Jujur saja, jumlah pembaharuan dan jumlah kemampuan untuk membunuh dari kejauhan tidak tertandingi oleh jet tempur generasi 4,5 lainnya. Ini bukan F-15 ayahmu, ini binatang buas. Beli 2 kelas Su-35. Perkelahian anjing menunjukkan mantan F-15 memiliki kemampuan dorong bertualang tanpa kuat. Ini platform yang berbeda dari F-15C. Tetapi lebih baik tidak mengalami kerugian dari pesawat tempur generasi keempat. Indonesia membeli lebih banyak untuk lebih murah. Mereka ingin multiperan yang lebih murah, bukan dogfighter terbaik di luar sana yang bukan generasi kelima. Jangan khawatir, banyak negara lain menginginkannya. Meskipun F-15IX menyerupai F-15E, juga dua tempat duduk, IX adalah hewan yang sama sekali berbeda yang memiliki nyali generasi kelima dengan peningkatan kinerja dan daya mentah, belum lagi sistem kontra pertahanan EPAWS. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli Dassault Rafale sebagai gantinya. Jual F-5, mereka bisa membeli 10 untuk harga F-15. Indonesia telah memesan armada pesawat tempur Kan generasi kelima Turki. Ini memiliki sensor yang lebih baik dan semua sistem dapat berfungsi dengan perangkat lunak NATO dan upgrade. Segera Turki akan membangun sistem mesin sendiri untuk memberikan kemampuan Kan yang hanya bisa diimpikan oleh negara-negara maju. Belum lagi Turki adalah pemimpin dunia dalam teknologi drone dan semua pesawat akan memiliki wingman terbang di samping mereka untuk menyerang musuh, sementara mereka berada 300 km dari jarak konflik. Elang adalah pesawat yang menua di bidang teknologi yang maju dengan cepat. Waktu untuk meningkatkan. Mungkin tidak akan bisa menjaga mereka tetap layak mengudara. Negara seperti Indonesia lebih baik dilayani membeli sesuatu yang lebih murah, yang sesuai dengan kemampuan yang terlihat ancaman. Perdana Mincer, kami baru saja menandatangani hal keamanan terindah terbaik dengan Indonesia.
Dan kami akan mengirim mereka semua helikopter yang kami miliki sebagai pertunjukan persahabatan lol. Ini adalah pejuang 2 kursi terbaik di dunia. Indonesia tidak berperang dengan negara manapun, sehingga tidak perlu platform yang canggih dan mahal seperti itu, F-16 atau mungkin pesawat asing lebih baik jika mereka ingin keluar dari tekanan Amerika, seperti Gripen. Saya kira Indonesia tidak peduli dengan pilotnya, mereka lebih suka memiliki mereka terbang di pesawat generasi 4 terbaik kedua daripada pesawat generasi 4 terbaik yang tersedia. Karena tidak mampu, tidak punya uang, pinjaman ditolak. Bisa jadi selusin alasan, tetapi tidak karena mereka menemukan sesuatu yang lebih baik. Hanya lebih baik untuk mereka, semua baik. Mereka tidak bisa menerbangkannya. Alesna 150S, 172S, dan semacamnya adalah yang bisa mereka lakukan. Mahal dan tidak berguna keputusan yang bagus. Ini terlalu mahal dan ada terlalu banyak tekanan politik. Terlalu banyak memaksakan kehendak politik Amerika dibeli, tapi nggak boleh dipakai perang. Tidak penting, mereka ingin murah dan mereka akan mendapatkan hasil yang murah. Beberapa negara mulai menyadari bahwa Anda tidak memiliki jet fighter yang dibeli dari Amerika. Penggunaan Anda sedang dipantau, perlu izin untuk menggunakannya, perlu izin untuk meningkatkannya, perlu izin untuk membuangnya setelah membayar jutaan dolar. Tidak benar-benar dalam bisnis lagi, ini NG dan mereka telah menjadi pertarungan dalam 50 tahun. Ini di depan aneh, F-15 bukan dogfighter terbaik tetapi multiperan terbaik. Postingan aneh. Saya membayangkan mereka dengan benar melihat AS telah menjadi mitra dagang dan sekutu pertahanan yang tidak dapat diandalkan. Pesawat tempur canggih seperti F-15EX mahal dan anggaran pertahanan Indonesia menyeimbangkan beberapa pembelian besar, termasuk jet Rafale Prancis dan platform lainnya. Ini membuat pembelian yang mahal lebih sulit untuk dibenarkan. Indonesia dan Boeing menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada tahun 2023 hingga 24 F-15EX. Tetapi tidak ada kontrak yang mengikat yang diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia tidak menyelesaikan perjanjian penjualan militer asing resmi. Setelah lebih dari 2 tahun dengan sedikit atau tanpa kemajuan, Boeing berhenti aktif mempromosikan atau membangun jet untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu, jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.